Pelantikan Bupati Banyuwangi Mas Alit di Ulu Pampang Muncar 1774. Pada jam 8 pagi, hari Selasa awal Februari tahun 1774. Letusan 111 senapan yang memekakan telinga menandai berakhirnya upacara pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati Blambangan dengan gelar kehormatan Raden Tumenggung Wiraguna. Pelantikan tersebut bertempat di Paseban Residensi di Ulu Pampang. Gezageber Ujung Timur Jawa, Peter Luzak, dan sang Bupati baru berdiri bersisian menatap keindahan Pantai Pampang sembari memegang segelas anggur. Di belakang mereka, berjajar beberapa pejabat Eropa. Residen Skopov dari Blambangan, pemegang buku, Francois van Hoeve, dan penerjemah Gezageber Johannes Frederik Buze, semuanya mengucapkan selamat pada sang Bupati baru. Di sisi kanan dan kiri Paseban, berdiri beberapa pejabat Eropa sementara para kepala desa setempat duduk di atas tanah sebagai peserta upacara tersebut. Tidak jauh dari mereka, beberapa penduduk terlihat di dekat Paseban, menatap kebesaran tersebut dan sekelilingnya. Beberapa prajurit Eropa dan pribumi berdiri dengan waspada menjaga tiap-tiap sudut residensi dan Paseban. Inilah akhir dari proses pemilihan yang panjang yang dimulai sejak 1 tahun sebelumnya. Dan bagi sang Bupati baru ini merupakan akhir dari proses resmi yang panjang yang telah dimulai sejak 2 pekan yang lalu di Madura. Mas Alit dinominasikan sebagai calon Bupati Blambangan oleh Residen Skopov pada Januari tahun 1773. Sang Residen berdalih bahwa Mas Alit merupakan kandidat paling tepat untuk menjadi Bupati baru karena putra asli Blambangan. Dia keturunan dari sebuah keluarga terhormat yang tidak pernah beraliansi dengan Bali. Ayahnya adalah mantan Kepala Mantri Pangeran Pati, atau Pangeran Adipati Danuningrat, raja terakhir Blambangan yang dibunuh oleh orang Bali di Seseh. Ketika berusia 6 tahun, dia dibawa ke Madura oleh Panembahan Madura, Cakradiningrat, yang menikahi saudari tiri Mas Alit, Raden Ayu Diningrat, saudari kandung Danuningrat. Residen Skopov menjamin bahwa pencalonan Mas Alit akan didukung oleh seluruh mantri dan kepala desa di Blambangan. Sang Residen menulis, "Saya mengundang seluruh mantri dan lurah, dan memperkenalkan Mas Alit kepada mereka sebagai Bupati baru. Secara resmi mereka menunjukkan perasaan puas dan bahagia atas dipecatnya Jaksa Nagara. Mereka juga sama sekali tidak menunjukkan keraguan bahwa terpilihnya Mas Alit akan disukai mereka karena ayahnya dan seluruh keluarganya sangat dihormati oleh rakyat Blambangan." Gezageber Luzak sangat mendukung pencalonan ini, dan berupaya meyakinkan Gubernur Van der Berg bahwa Mas Alit merupakan figur yang sangat tepat untuk menjadi Bupati baru Blambangan. Ia menulis, "Mas Alit, sosoknya yang sangat biasa dan wajahnya yang sangat coklat sekilas tidak meninggalkan kesan apapun di benak saya. Akan tetapi, saya melihatnya sebagai orang yang sangat rajin, cerdas, dan patuh. Saya menduga dia masih berusia sekitar 17 atau 18 tahun, di sisi lain dia bertubuh tegap dan berkelakuan baik. Karena Mas Alit masih sangat muda, baru berumur 18, Residen Skopov mencalonkan Mantri Carangandul dan Bawa Laksana sebagai patih sekaligus penjaganya. Kedua mantri ini terbukti loyal dan merupakan pimpinan paling berpengalaman di Blambangan. Sejak pemecatan Jaksa Nagara, keduanya dipercaya untuk memegang administrasi Blambangan. Pencalonan ini didukung oleh Gezageber Luzak, namun setelah 2 bulan tidak ada tanda-tanda pencalonan ini akan disetujui oleh otoritas Belanda di Semarang. 2 kali Gezageber Luzak meminta Gubernur Van der Berg untuk merespons pencalonan Mas Alit, namun Gubernur masih ragu. Kekhawatirannya bukan hanya soal Mas Alit, namun tentang Carangandul yang dicalonkan sebagai patih. Ada sebuah rumor yang menyebut jika Carangandul adalah keturunan Bali sehingga loyalitasnya pada company patut diragukan. Setelah 2 bulan, Gubernur akhirnya menjawab bahwa keputusan apapun berkaitan dengan pencalonan Mas Alit sebagai Bupati Blambangan bergantung pada hasil investigasi lanjutan atas kedua mantri yang dicalonkan sebagai Patih Blambangan tersebut karena keberhasilan sang Bupati muda ini ditentukan oleh mereka berdua. Untuk memecahkan persoalan ini, Residen Skopov mulai mengumpulkan informasi. Hasilnya,
Ia terpaksa mengakui bahwa seluruh mantri dan lurah, kecuali Mantri Bawah Laksana dan Juru Kunci yang kini bekerja pada company untuk mengatasi situasi politik saat itu di Blambangan adalah keturunan Bali. Meskipun mereka lahir di Blambangan dan tidak pernah menginjakan kaki di Bali, Skopov harus mengakui bahwa Carangandul adalah orang Bali, meski ia lahir di Blambangan. Dia adalah saudara tiri Mas Wayan yang kini tinggal di Madura. Dari mantan Bupati Jaksanagara, Skopov mendapat informasi bahwa di masa lalu Carangandul dan orang-orang Bali bergabung dengan Pangeran Wilis dalam pemberontakan melawan Danuningrat. Jaksanagara juga bertanya-tanya mengapa ketika sang residen memberi perintah untuk menahan Bupati Sutanagara Wasengsari dan seluruh peranakan Bali di Blambangan, Carangandul dapat lolos dari penangkapan tersebut. Jaksanagara memilih untuk menganggap serangannya sebagai kejahatan yang tidak diketahui. Di luar latar belakang ini, Skopov mengatakan bahwa sejauh ini Carangandul menunjukkan loyalitasnya pada company. Sang residen menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menahan Carangandul jika ada orang yang mampu membuktikan ketidaksetiaannya. Untuk menyangkal rumor yang tersebar berkaitan dengan dirinya, Carangandul sendiri menghadap Residen Skopov dan berkata, "Tuanku Residen, saya dengar Tumenggung ingin menyerahkan saya pada Anda karena saya adalah orang Bali. Saya juga mendengar bahwa company tidak lagi mengizinkan orang Bali bekerja di Blambangan. Saya minta dilakukan investigasi atas diri kami berdua sehingga dapat dibuktikan saya atau Tumenggung yang merupakan orang Bali asli. Jika saya dianggap sebagai orang Bali maka seluruh mantri dan lurah, kecuali Mantri Juru Kunci dan Bawah Laksana, adalah juga orang Bali. Namun sekarang marilah kita bertanya pada Tumenggung siapakah di antara kami berdua yang lebih setia pada company, peranakan Bali atau orang Blambangan." Memang, seluruh mantri dan lurah asli Blambangan, kecuali Bawah Laksana dan Lalang Pasir, adalah pemberontak sementara seluruh peranakan Bali tetap setia. Saya yakin Tumenggung juga lupa bahwa di masa lalu dia selalu menutup-nutupi diri di hadapan Mayor Kolmon dan Komandan Bishevel bahwa dia sendiri sebenarnya adalah keturunan Bali. Di samping merebaknya sentimen anti-Jawa di kalangan rakyat Blambangan, terdapat juga permusuhan diam-diam terhadap orang-orang Bali. Kemarahan terhadap kedua etnis tersebut dipicu oleh kolonisasi yang dilakukan oleh orang Jawa, Mataram, dan Bali, Gel-Gel dan Mengwi. Di antara keduanya, kolonialisme Bali memberikan efek yang lebih dalam, terutama karena menyebabkan terbentuknya sebuah kelompok etnis baru, peranakan Blambangan Bali. Sejak permulaan abad ke-17, kelompok etnis baru ini mendominasi komposisi etnis Blambangan. Barangkali karena kesamaan kultur dan agama, rakyat Blambangan lebih bisa menerima kehadiran peranakan Bali ketimbang Jawa. Dalam kondisi semacam ini, rakyat Blambangan tidak keberatan dengan pencalonan Carangandul sebagai Pati Blambangan, sekalipun agak menyesalkannya. Inti masalahnya kini terletak di Semarang. Sentimen anti-Bali merupakan bagian yang abadi dari kebijakan Belanda dalam menangani urusan politik Blambangan. Sikap yang tumbuh menjadi tidak bisa diubah sejak pemberontakan Pangeran Wilis. Inilah mengapa pencalonan Carangandul memunculkan begitu banyak pertimbangan di benak Gubernur Vaderburg. Pada bulan Juni, 6 bulan setelah usulan pertamanya diajukan pada Gubernur, Residen Skopov sekali lagi mencoba meyakinkan sang Gubernur sisi baik pencalonan ini. Namun, Semarang masih belum memberikan jawaban pasti. Kebisuan ini memaksa Residen Blambangan dan Gezageber Ujung Timur Jawa memformulasikan sebuah proposal baru mengenai suksesi Blambangan agar bisa lebih diterima oleh Semarang. Pada bulan Agustus, Gezageber mengajukan sebuah proposal baru berisi usulan mengatasi persoalan suksesi dan reorganisasi administrasi, keamanan, dan eksploitasi ekonomi di Blambangan. Dalam proposal baru ini, Gezageber Luzak mengajukan nama baru, Mantri Juru Kunci, untuk menggantikan Carangandul sebagai Pati Blambangan. Mantri Juru Kunci, Pati dari mantan Bupati Jaksanagara, adalah seorang Jawa asal Surabaya. Calon baru ini akhirnya disetujui, namun masih ada persoalan kecil tersisa, yaitu agama.
Gubernur memegang teguh kebijakan terdahulu yang ditetapkan sejak pemilihan Bupati Sutanagara tahun 1768. Islam merupakan basis administrasi. Merespons kebijakan ini, Gezageber Luzak secara pribadi menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apakah Mas Alit masih memeluk Hindu atau apakah dia telah beralih menjadi Islam. Meski dia diadopsi oleh Pangeran Madura, ini tidak menjamin bahwa dia adalah seorang Muslim. Dia juga menyatakan bahwa Hindu, atau dalam arsip VOC disebut Heidendom, masih tetap dipeluk oleh rakyat Blambangan meski pada tahun 1768 secara formal Belanda mendeklarasikan mereka sebagai Muslim. Sutanagara sendiri, bupati pertama yang dibujuk untuk memeluk Islam oleh Company, akhirnya menentang kebijakan Islamisasi, dan memaksa penduduk untuk mengikuti langkahnya. Dia kemudian berupaya mereorganisasi upacara-upacara keagamaan Hindu Bali di Blambangan. Kesalahpahaman semacam itu menjelaskan mengapa proses Islamisasi sulit dilakukan. Meski dia mengetahui dengan baik perkembangan situasi di sana, Gezageber Luzak berkeras tidak akan mengubah kebijakan tersebut dan Islam akan dipertahankan sebagai agama negara. Di atas prinsip-prinsip inilah pengangkatan Bupati Blambangan akan dibangun. Dalam pertimbangan mengenai Blambangan, Gezageber Luzak menulis, "Saya tidak tahu apakah dia telah memeluk agama Muhammad, meski seharusnya dia segera memeluk agama ini sehingga rakyat mengikuti contohnya. Memang, menghalang-halangi perubahannya memeluk agama yang sama ini. Dia masih memelihara kepercayaan pagannya dengan cara turut serta dalam prosesi-prosesi publik yang berhubungan dengan itu. Yang seharusnya benar-benar disingkirkan sehingga kemudian agama Muhammad dapat disebarkan di antara mereka oleh seorang ulama yang terkenal mumpuni, bersemangat, dan memiliki kebiasaan baik yang bisa diikuti." Setelah negosiasi panjang, akhirnya gubernur menyetujui isi proposal suksesi Blambangan yang diajukan oleh Gezageber Luzak. Pada tanggal 3 Januari tepat 1 tahun setelah pemasukan proposal pertama, Ak van Verben untuk Bupati Wiraguna, yang terbungkus dalam sebatang bambu, dikirimkan ke Surabaya dari Semarang. Gubernur menginstruksikan pada Gezageber untuk memberikan perhatian khusus pada pelantikan Mas Alit sebagai Bupati Blambangan dan memberikan Ak van Verben tersebut secara pribadi. Gubernur juga meminta Panembahan Madura untuk menyertai Gezageber ke Blambangan. Panembahan Madura didesak untuk menegaskan privilege khusus yang dianugerahkan kepada sang bupati baru dan orang-orang Blambangan. Mereka akan dibebaskan dari seluruh kewajiban memberikan upeti pada Company selama 3 tahun pertama masa pemerintahan sang bupati baru, dimulai dari awal Januari tahun 1774 hingga akhir Desember tahun 1776. Gubernur mengirimkan penerjemahnya, Johannes Frederik Buze, untuk bergabung dengan komite pemilihan dan menerjemahkan seluruh Ak van Verben ke dalam bahasa Jawa dan mengumumkannya kepada rakyat Blambangan. Mas Alit dilantik tanggal 31 Januari tahun 1774 dan mulai menempati kediamannya, Pendopo, pada 1775. Sementara Mas Alit, dia memerintah Banyuwangi selama 9 tahun mulai tahun 1774 sampai tahun 1782. Dia meninggal usia 27 tahun di Sedayu Gresik saat bersama para bupati Jawa Timur yang lain dipanggil untuk menghadap petinggi Belanda di Semarang. Sesampainya di perairan Sedayu, Gresik, kapal mereka diserang pejuang rakyat yang anti VOC dan anteknya. Mas Alit tertembak dan tewas. Ia kemudian dimakamkan di Sedayu dekat Gresik. Pemerintahan di Banyuwangi dilanjutkan oleh adiknya, Mas Talib Tumenggung Wiroguno II, tahun 1782 sampai tahun 1818, sebagai Tumenggung Banyuwangi kedua. Kisah ini dinukil dari buku Perebutan Hegemoni Blambangan, karya S. Margana.